Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali saya berdua kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita semua, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, dalam setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Yang nanti akan dikaji bersama guru kita dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada AA Hilman. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, wajahnya berbunga-bunga nih ya. Iya, karena yang dilihat Bang Bedu bunganya. Oh iya. Bukan orangnya. Kalau saya lihat wajah AA berbunga-bunga. Nah, kenapa tuh? Kalau saya lihat wajah bunga ber-AA. Seperti wajahnya jamaah yang hadir. Masya Allah. Karena berbunga-bunga bisa bertemu dengan AA langsung. Masya Allah. Dan AA juga lihat ini wajahnya calon bidadari surga semua. Amin, amin. Mudah-mudahan jamaah yang ada di masjid ini dan pemirsa BTV dimanapun Anda berada, insya Allah semuanya sehat walafiat. Amin, amin. Dan ini para calon bidadari surganya ini hadir dari Majelis Taklim Bidayatul Hidayah Bogor, Majelis Taklim Al-Hidayah Semplak Bogor, Majelis Taklim Al-Khomir Bogor, Majelis Taklim Riyadul Ula Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Hai berkah. Bu. Bu. Siapa di sini yang punya rumah? Angkat tangan. Iya. Kok saya angkat tangan juga sih? Iya. Semua pasti ya, insya Allah. Amin. Semoga rumahnya menjadi surga untuk rumahnya ya. Iya. Biarpun kecil Bu, nggak ada masalah. Yang penting kita bisa masuk ke rumah itu ya. Percuma kalau rumah gede kita nggak bisa masuk Bu. Nah, yang paling penting adalah walaupun ngontrak nggak apa-apa Bu, jangan berkecil hati. Mungkin sekarang ngontrak, besok siapa tahu pindah kontrakan ya kan Bu. Pindah, beli rumah gitu Bu, amin ya kan. Jangan berkecil hati Bu, saya juga dulunya ngontrak Bu. Sampai sekarang, alhamdulillah sampai sekarang saya sudah bisa beli rumah sendiri Bu ya. Saya tuh sudah menikah tapi masih ngontrak Bu, tapi alhamdulillah pelan-pelan bisa punya rumah sendiri. Amin. Nah, jangan khawatir. Insya Allah statusnya nanti akan naik kalau yang kontrak ya Bu ya. Tapi sebenarnya ya apapun rumahnya yang penting nyaman Bu. Mau kontrak, mau beli sendiri yang penting nyaman. Rumah tuh berarti yang dilihat isinya. Bukan perabotnya Bu, penghuninya. Ukuran rumah tuh bukan statusnya melainkan ada keluarga yang menempatinya Bu. Nah, keluarga ini yang akan kita bahas nanti. Semakin harmonis hubungan sama keluarga, maka insya Allah rumah akan semakin hangat. Ya, walaupun nyalain AC, hangat banget rumah ini. Karena hubungan sama keluarganya itu dekat gitu Bu. Ya, makanya keluarga itu harus jadi rumah terbaik untuk kita pulang. Percuma Bu kalau punya rumah bagus tapi keluarganya gak harmonis, mau pulang juga kayaknya males lah, mendingan lebih baik ada di jalan daripada di rumah. Nah ini nanti yang bakal bahas nih ya. Membuat rumah kita tak hanya sebagai tempat berteduh, tapi juga tempat untuk bertumbuh. Langsung saja kita dengarkan AA Hilman untuk tausiahnya. Silakan AA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, rumah
tak hanya tempat berteduh, tapi rumah juga tempat bertumbuh. Setiap kita pasti berharap rumah itu jadi tempat ternyaman, tempat teraman. Betul? Kadang tidak sedikit orang yang tidak pernah merasa tenang ketika di rumah. Ada yang begitu? Kadang tidak sedikit ada orang yang lebih betah di luar rumah daripada tinggal di dalam rumah. Bahkan mohon maaf, kadang seorang suami lebih betah ngobrol sama orang lain daripada ngobrol sama istrinya. Ada nggak yang begitu? Di sini ada orangnya. Yang mana orangnya itu? Kalau sudah begitu, berarti ini pertanda rumah sudah tak jadi tempat ternyaman untuk pulang. Rumah sudah tak jadi tempat teraman untuk kembali. Padahal kita semua berharap rumah itu jadi surga untuk kita. Betul? Maka ada istilah baiti jannati. Baiti jannati, rumahku surgaku. Maka ingat, rumah bukan hanya tentang bangunan yang berdiri, tapi rumah tentang hati yang saling mengerti dan memahami. Setuju? Bagaimana agar kemudian rumah menjadi tempat teraman dan tempat ternyaman? Maka pastikan rumah itu diisi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar dari keluarga Ali Imran. Keluarga siapa? Ali Imran. Keluarga Imran. Imran itu bukan Rasul, bukan Nabi, tapi namanya diabadikan dalam Al-Quran. Dan ingat, ketika membacanya bukan Al-Imran, tapi Ali Imran. Kalau Al-Imran maknanya Imran sendirian. Tapi kalau Ali Imran berarti keluarga Imran. Kalau keluarga Imran berarti ini keluarga baik atau tidak? Keren atau tidak? Soleh atau tidak? Masya Allah, bunda, ayah, pemirsa BTV yang dirahmati Allah. Ali Imran itu Imrannya soleh, istrinya solehah, dan berangkat dari orang tua yang soleh dan soleha. Imran punya anak namanya Maryam, soleh. Kemudian dari Maryam punya anak lagi namanya Isa binti Maryam, berarti cucunya Imran. Betul? Suami istrinya soleh, anaknya soleh, cucunya soleh, dan semua berangkat dari keluarga yang soleh. Apa sumber dan dasarnya? Iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya teringat dengan doanya istrinya Imran, yang Masya Allah istrinya Imran senantiasa berdoa kepada Allah agar keluarga ini Allah jaga dalam kebaikan. Apa doanya? Diabadikan dalam surat Ali Imran ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadzartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Masya Allah. Ibu yang baik itu sejak mengandung saja dia berdoa. Kemudian anaknya dilahirkan, dia berdoa. Anaknya tumbuh dewasa, dia berdoa. Rumah itu tidak pernah kehilangan doa. Kenapa? Karena yang membuat rumah itu hangat bukan
selimutnya. Yang membuat rumah itu adem bukan AC-nya, tapi ternyata yang membuat rumah itu adem dan hangat karena iman dan takwanya yang terlantun dalam setiap doa di rumah tersebut. Pertanyaannya, Bunda sering berdoa di rumah? Lebih banyak bersyukur atau mengeluh di rumah? Jangan bohong Bunda. Aa juga tahu ya. Maka Bunda belajarlah agar rumah itu bukan hanya tempat berteduh, tapi rumah sebagai tempat bertumbuh yang menjadikan kita makin dekat dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga rumah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, boleh tepuk tangan untuk A.A. Hilman. Luar biasa. Langsung saja buka kesempatan untuk pertanyaan. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Mau saya? Ya mana? Ya Ibu silakan Bu. Ya. Berdiri boleh Bu, berdiri. Kalau udah nyampe diri Ibu. Ya. Tinggal turun dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Hajah Yeyen Handayani dari Semplak Al-Hidayah Bogor. Oke. Saya mau bertanya AA. Iya. Sebetulnya pertanyaan ini bukan untuk diri saya. Ada tetangga saya yang mana satu keluarga itu suaminya baru di PHK sekitar 6 bulan yang lalu. Nah dari itu kehidupan materi mereka itu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Bahkan untuk makan pun serba kekurangan begitulah. Untuk itu suaminya menyuruh istri dan anak-anaknya menyuruh mereka tinggal sama orang tuanya. Nah, sementara istrinya itu tidak mengerti kenapa suaminya begitu. Oh, istrinya tidak tahu kalau suaminya sudah di PHK? Tahu. Oh, tahu. Nah, yang tidak mengerti kenapa dia tidak harus menyuruh pulang kampung lah ibaratnya ya. Tapi istri dan anak-anaknya saja. Nah, istrinya itu tidak mengerti apakah suaminya itu termasuk golongan orang yang tidak bisa melindungi atau tidak bisa bertanggung jawab atau tidak bisa menjadikan perlindungan untuk keluarganya. Itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaminya PHK. Kondisi ekonominya mungkin sudah mulai ya tidak mampu untuk makan aja agak kesulitan. Suaminya, mama anak-anak pulang aja deh ke kampung. Istrinya bingung kok disuruh pulang ke kampung kan belum lebaran gitu. Iya. Makanya, supaya lebih baik lagi mungkin Pak hidupnya. Atau apa karena di situ laki ini termasuk laki yang tidak bertanggung jawab, kan tidak mampu melindungi keluarganya. Oke. Bunda. Kadang dalam hidup tidak semua bisa berjalan dengan ideal. Betul? Kita maunya punya rumah sendiri. Betul? Bisa kumpul sama anak dengan istri. Betul? Itu maunya kita dan harapan kita. Tapi kan kadang kondisi boleh jadi berbeda dengan kenyataannya. Pertanyaan Bunda tadi ternyata suaminya harus kena PHK. Mungkin secara ekonomi berubah. Betul? Yang awalnya ada jadi tidak ada. Yang awalnya mungkin berlebih jadi kurang. Kemudian suaminya inisiatif. Mama, anak-anak, daripada di sini mungkin kondisinya sulit. Sebentar pulang dulu ke kampung sambil saya mendapatkan pekerjaan yang baru. Betul? Menyesuaikan diri lagi, nanti kalau sudah membaik boleh balik lagi.
Berarti ini bukan berarti suami nggak tanggung jawab. Tapi kita yang harus mengerti posisi dan keadaan suami. Iya apa iya? Wajar nggak begitu? Wajar. Boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh apa? Suami lepas tanggung jawab ketika dia dalam keadaan sulit. Sebenarnya ini terutama untuk para ayah ya. Para suami, Bang Bedu, AA. Kan kita pernah ngalamin juga yang namanya sulit ya. Ini kan juga wajah-wajah kelihatan. Sulit ya. Jadi. Bisa pas. Kita nih yang pernah ngalamin sulit. Kadang yang dibutuhkan istri itu adalah komunikasi kita. Betul nggak? Yakinkan, kuatkan, tegarkan. Jangan sampai begini. Punten ya, udah mah kita teh sulit. Di depan istri juga pesimis. Udah, itu yang jadi sebab rumah itu nggak jadi tempat teraman untuk kita. Karena kadang bagi istri, sayang, kita boleh kehilangan rumah. Asalkan kau tak pernah pergi dari hatiku. Istri siapa tuh? Istri siapa tuh? Kadang itu yang kita butuhkan, betul nggak? Tapi memang semua butuh waktu, butuh. Nah, kita mah selalu pengennya semua serba cepat, semua serba instan. Maka belajar ya, para istri jangan terlalu terburu-buru menuntut inginmu terhadap suamimu. Dan seorang suami juga jangan nyantai. Betul nggak? Kadang hati istri nggak bisa menunggu. Betul? Yang AA tahu perempuan itu butuh kepastian. Betul nggak? Tidak butuh angan-angan yang diucapkan. Butuh kepastian. Jadi kalau harus pun tinggal di rumah di kampung, bilang kasih waktu aku berapa bulan? Kasih waktu aku 3 bulan. Kasih waktu aku 10 tahun. Nah. Tuh, lama amat katanya. Betul? Maka artinya boleh dipulangkan dahulu dalam rangka memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Ya. Betul? Nanti kalau sudah membaik baru kumpul lagi. Tapi izin suami, ketika istri dan anak sedang berjauhan, jangan main hati. Bu. Nih Aama ya, kadang keselnya begini, keselnya nih. Kesel nih. Udah ada tanya kesel beneran. Ini kesel nih ya. Kesel. Kadang begini, izin ya, udah mah uang teh. Tak ada. Nggak ada. Tampang juga. Nggak ada. Nggak ada. Tapi malah berpaling dengan yang lain. Kesel nggak? Kesel. Ada yang begitu? Ada. Di sini ada? Ada. Yang mana orangnya? Oh. Jadi lebih baik mana berarti ya? Gimana? Lebih baik tinggal sama anak istrinya dalam situasi seperti itu, atau memang anak istrinya jauh dari suami? Kalau Ahilman kan tidak semua istri itu bisa nerima keadaan suami yang kurang. Betul nggak? Daripada deket malah ribut, kadang kita perlu menjauh dulu. Bukan karena ingin menjauhinya, tapi kadang hati butuh pulih dan sembuh kembali. Betul nggak? Balikin dulu, tapi jangan balikin selamanya. Iya. Balikin dulu, pulangkan dulu. Kita di sini benar-benar sungguh-sungguh kerja, serius lagi. Memperbaiki diri. Sudah membaik, baru kita panggil lagi. Tapi jangan lama-lama. Nah, kalau rumah orang tuanya deket gak usah dibalikin dong. Iya, tinggalnya di rumah orang tuanya ya. Tapi ya bagaimanapun tentu yang terbaik adalah kumpul bersama. Walaupun tidak semua keluarga bisa menerima keadaan itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Tepuk tangan buat Bunda. Oke Bu Yeyen. Ya. Nanti salam buat tetangganya ya. Semoga kondisi ekonominya bisa membaik. Amin. Dan bisa kembali berkumpul bersama keluarga dan melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Amin.
Baik, setelah ini kita akan kembali lagi jadi jamaah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah menuju jannah.